Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Mudah. Kali ini kita masih di fungsi kuadrat dan kita akan membahas terkait membuat nol fungsi, titik potong terhadap sumbu Y, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncak. Oke, kita simak langsung saja ke bentuk soal ya. Nah, membuat nol fungsi ini itu caranya adalah sama juga dengan titik potong terhadap sumbu X. Gitu ya. Baik, kita akan langsung masuk ke soal. Ini ada 5 soal yang akan kita bahas, yang akan kita cari. Pembuat nol fungsinya, titik potong terhadap sumbu Y, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncaknya. Gitu ya. Baik, kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Nah, untuk mencari pembuat nol fungsi atau titik potong terhadap sumbu X gitu ya. Nah, yang pertama nol fungsi ya, nol fungsi atau titik potong ya terhadap sumbu X. Nah, ini kalau titik potong terhadap sumbu X, persyaratannya adalah Y-nya harus sama dengan 0. Maka waktu yang lalu saya bilang fx itu sama dengan y, berarti y-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita tulis y sama dengan x kuadrat min 2x dikurang 15. Nah, berarti y-nya 0. 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Maka kita cari dengan menggunakan pemfaktoran, gitu ya. Baik, kita cari pemfaktorannya. Min 15 dengan di tengah-tengahnya adalah minus 2. Nah, angkanya ya, angkanya 5 dikali 3, 5 ditambah 3. Supaya jadi minus 2, maka yang minus adalah 5-nya. Gitu ya. Oke, baik. Berarti kita langsung cari X minus 5, yang satu lagi X plus 3. Sama dengan 0. Maka ya, X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 3. Maka titiknya ya 5,0 dan 3,0 gitu ya. Dapat titik yang pertamanya. Kemudian yang B. Yang B adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y berarti X-nya harus sama dengan 0. Nah, kemarin kalau titik potong terhadap sumbu Y, kita tinggal ambil angka paling belakangnya saja. Oh, berarti Y-nya adalah ya, Y-nya adalah minus 15. Gitu ya. Maka titiknya adalah 0, minus 15. Gitu. Kemudian setelah titik potong, kita mau mencari sumbu simetri. Ya. Sumbu simetri. Kalau sumbu simetri berarti X-nya. X sama dengan ya min B per 2A. Kalau kita lihat dari soal di sini, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2. Gitu ya, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti X sama dengan min 2 ya dibagi 2 dikali 1. Min dikali min jadi plus, jadi jawabannya 2 per 2 sama dengan 1. X-nya 1. Gitu ya. Kemudian yang D, kita akan mencari nilai optimum. Ya, nilai optimum itu adalah puncaknya atau nilai Y-nya gitu ya. Nah, untuk nilai Y-nya kita masukkan ke persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 2X dikurang 15. Nah, caranya boleh kita ambil dengan cara memasukkan nilai X-nya. X-nya kan sudah dapat nih 1 X-nya. Jadi kita ganti 1. Berarti Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1. Ya kan? Dikurang 15. Maka Y-nya sama dengan 1 min 2 dikali 1 jadi min 2 dikurang 15. Gitu ya. 1 dikurang 2 jadi min 1 kurang 15 berarti Y-nya sama dengan minus 16. Nah,
Kemudian yang E adalah titik puncak. Kalau titik puncak, ya, kita tinggal masukkan nilai X dan nilai Y-nya saja. Jadi titik puncaknya adalah 1, minus 16. Nah, ini dia, ya. Nah, jadi caranya seperti yang lalu, kita tinggal memasukkan untuk titik puncaknya nilai X dan nilai Y-nya saja. Ya, oke. Tadi sudah semuanya ya, fungsi kuadrat dari nol fungsi, titik potong, terhadap sumbu Y, sumbu simetri, optimum, dan titik puncak. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 juga sama, cuma depannya dia ada minus, gitu ya. Nah, berarti ya kita cari lagi yang pertama yang A. Yang A tadi nol fungsi ya, nol fungsi berarti Y-nya sama Y-nya sama dengan 0 berarti ya. Y sama dengan min X kuadrat min 4X ditambah 12. Berarti Y-nya 0 kan? 0 min X kuadrat min 4X ditambah 12. Nah, karena di depannya ini bukan sama dengan 1, maka kita harus kalikan terlebih dahulu untuk mencari X-nya. Jadi minus 12, tengahnya adalah minus 4. Karena kita cari, yang ini dikali, yang ini ditambah. Angkanya adalah 6 dikali 2. 6 ditambah 2. Supaya jadi minus 4, maka 6-nya harus dikasih minus. Gitu ya. Nah, tapi karena depannya ada minus X, maka kita bikinnya min X min 6. Gitu ya. Satu lagi, min X plus 2 sama dengan 0. Nah, maka di sini adalah min X sama dengan 6, maka X-nya adalah min 6, tinggal kebalikannya gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk yang satu lagi juga sama, min X sama dengan min 2, maka X-nya sama dengan 2 gitu ya. Maka titik yang pertama kita dapat min 6,0, yang satu lagi 2,0 gitu ya. Sekarang yang B itu adalah mencari nilai Y-nya. Y-nya itu adalah tinggal ambil angka yang paling belakang tadi ya. Nah, yang ini. Berarti Y-nya sama dengan 12. Syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Maka titiknya adalah 0,12. Gitu ya. Oke. Kita lanjut yang C, sumbu simetri. Yang C, sumbu simetri. Kita cari di situ A-nya sama dengan minus 1, ya kan? A-nya yang di depannya X kuadrat, gitu kan? Yang di depan X kuadrat ini ya. Nah, B-nya minus 4, ya. B-nya sama dengan minus 4. Nah, yang C-nya 12, tapi kita nyari X-nya. X-nya sama dengan min B per 2A. Berarti X-nya sama dengan min. B-nya min 4 dibagi 2 dikali A-nya minus 1. Nah, ini minusnya ada 3 nih. Berarti min kali min plus dibagi min jadi min lagi. Jadi jawabannya minus 4 dibagi 2 berarti ya minus 4 per 2 berarti jawabannya minus 2. Berarti X-nya minus 2. Gitu ya. Sekarang untuk mencari Y-nya. Nah, mencari Y-nya kita masukkan lagi ke persamaan min X kuadrat dikurang 4X ditambah 12. X-nya kita udah dapat minus 2, berarti Y sama dengan min dalam kurung minus 2 kuadrat dikurang 4 dikali minus 2 ditambah 12 ya. Y sama dengan minus min 2 kuadrat sama dengan 4 gitu kan. Min 4 dikali min 2 jadi plus 8 ditambah 12. Min 4 ditambah 8 itu sama dengan 4. 4 ditambah 12 sama dengan 16. Jadi Y-nya 16. Nah, ini yang D ya. Nah, yang E, titik puncaknya adalah tinggal X, Y kan. X, Y. Berarti jawabannya adalah X-nya minus 2, Y-nya 16. Nah, kayak gitu ya. Baik, kita ke soal nomor 3. Sama kayak tadi ya. Nah, kita langsung saja untuk yang A.
Ya, untuk yang A kita mencari 32 pemfaktorannya 32 dan 12. Nah, ini dikali, yang ini ditambah. Kira-kira angkanya berapa ya? 32 dan 12. Ya, kalau misalnya ini saya mengingatkan lagi aja, kalau misalnya kalian bingung kalau kayak begini, kita cari aja faktor dari 32. 32 itu bisa 1 kali 32 ya, 2 dikali 16 gitu kan. 3 bisa nggak 3? Oh, 3 nggak bisa ya. 4 dikali 8 kan gitu. Ya kan? 4 dikali 8. Nah, yang ada hubungannya dengan 12. Yang ada hubungannya dengan 12 yang mana? Ya, ternyata 8 dengan 4. 8 dan 4. 8 kali 4 32, 8 tambah 4 12. Gitu ya. Oke. Berarti tinggal kita masukkan ke bentuk pemfaktorannya. X ditambah 8, X ditambah 4 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti X-nya sama dengan min 8, yang satu lagi X-nya sama dengan minus 4. Maka titiknya adalah min 8,0 dan satu lagi min 4,0. Gitu ya. Karena yang B adalah nilai Y-nya. Nilai Y-nya tinggal kita ambil angka paling belakang ya. Yang ini berarti Y-nya sama dengan 32. Gitu ya. Karena yang C sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Ya, kita cari di situ. Di sini A-nya adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 12. Maka untuk mencari X-nya adalah min B, min 12 dibagi 2 dikali A-nya 1. Gitu ya. Maka jawabannya adalah minus 12 dibagi 2 berarti minus 6. Gitu. Sekarang yang D. Yang D mencari Y-nya berarti tinggal kita masukkan persamaan. X kuadrat ditambah 12X ditambah 32. Kita masukkan. Y sama dengan X-nya min 6. Berarti min 6 kuadrat ditambah 12 kali min 6 ditambah 32. Berarti Y-nya sama dengan min 6 kuadrat 36. 12 dikali min 6 minus 72 ditambah 32. 36 dikurang 72 ini minus 36. Minus 36 ditambah 32 berarti Y-nya sama dengan minus 4. Gitu ya. Sekarang yang E titik puncaknya berarti X, Y berarti min 6, min 4. Gitu. Oke. Sekarang yang nomor 4. Gini ya, yang nomor 4. Nah, kalau yang nomor 4, ya, kita mencari yang A-nya dulu. Ya, yang A-nya dulu berarti pemfaktoran. Kita di situ ada angka 4 dan angka minus 5. Nah, berarti kalau 4 itu 1 dikali 4, 1 ditambah 4. Supaya jadi minus 5, maka dua-duanya yang kita kasih minus. Nah, kayak gini ya. Maka jawabannya pemfaktorannya adalah X min 1, X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1, yang satu lagi X-nya sama dengan 4. Titiknya adalah 1,0, yang satu lagi 4,0. Gitu ya. Sekarang yang B, untuk mencari Y-nya, berarti tinggal kita ambil posisi angka di belakangnya, yang seperti tadi ya. Yang ini kita ambil, berarti Y-nya sama dengan 4. Yang C, sumbu simetrinya, X sama dengan min B per 2A. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 5. Maka X sama dengan min 5 dibagi 2 kali 1. Gitu ya. Oke. Min kali min jadi plus, berarti X-nya 5 per 2. Gini ya. Nah, itu yang C. Yang D, ya. Yang D itu mencari nilai Y-nya. Y sama dengan X kuadrat. X-nya 5 per 2.
Kalau kalian mau pakai ini juga boleh. Berarti 5/2 kuadrat gitu kan. Ya. Dikurang 5 dikali 5/2 ya, ditambah 4. Nah, kayak gini. Berarti Y-nya sama dengan, kalau min 5/2 kuadrat artinya 5 dikuadratkan jadi 25. 2 dikuadratkan jadi 4. Nah, kalau yang ini tinggal kita kalikan atasnya. 5 kali 5, 25. Jadi min 25/2 ditambah 4. Nah, ini 4 ini sama aja 4/1. Maka untuk mencari Y-nya kita samakan penyebutnya. Penyebutnya jadi kita bikin per 4. Ya. 4 dibagi 4 dikali 25 tetap 25. 4 dibagi 22 kali 25 jadi minus 50. Ditambah 4 dibagi 1, 4 dikali 4, 16. Ini ya. Nah, maka Y-nya sama dengan 25 dikurang 50 adalah minus 25, gitu kan. Ya. Bentar. Minus 25. Nah, sekarang tinggal kita cari minus 25 ditambah 16, gitu ya. Nah, jadi jawabannya minus 9. Mana kursornya ini? Minus 9/4, gitu ya. Minus 9/4. Atau untuk mencari D-nya, itu kita bisa pakai, untuk mencari Y-nya, maksudnya ya, untuk mencari soal yang D, gitu ya, untuk Y-nya itu, kita boleh menggunakan determinan, ya. Untuk mencari Y, kita menggunakan determinan. Determinan itu dia mempunyai rumus gini. Dia untuk mencari Y-nya itu adalah min D/4A. Nah, D-nya sendiri itu adalah B kuadrat min 4AC, gitu ya. Nah, berarti kita nyari A-nya udah ada tadi ya. Ini ya. Yang ini A-nya udah ada 1, B-nya min 5, sekarang C-nya kita tinggal cari. C-nya adalah yang paling belakang kan, yang ini kan. Nah, berarti C-nya adalah 4. Nanti kita boleh pakai ini nih. Kita nyari D-nya dulu ya. Nyari D-nya itu berarti B kuadrat. Berarti min 5 kuadrat. Dikurang 4 dikali A-nya 1. Ya, dikali C-nya 4. Nah, kayak gini. Berarti D-nya sama dengan min 5 kuadrat dari 25. Min 4 dikali 1 dikali 4 berarti minus 16. Gitu kan. Nah, maka D-nya sama dengan 9, kan gitu. Nah, berarti Y-nya adalah min 9 dibagi 4 dikali A-nya 1. Nah, berarti jawabannya adalah min 9/4. Sama aja kan? Gitu. Jadi boleh pakai rumus yang ini, ya, yang menggunakan determinan, atau mau dimasukkan nilai X-nya. Sama aja. Nah, maka yang E adalah titik potongnya. Titik potongnya adalah X-nya 5/2, Y-nya minus 9/4. Gitu. Oke ya. Sekarang nomor 5. Satu lagi. Nomor 5, untuk mencari soal yang A, yaitu 0 fungsi, kita pakai, ini karena dia di depannya tidak sama dengan 1, maka harus dikalikan dulu. 2 dikali min 3 berarti min 6, tengah-tengahnya adalah angka 1, gitu ya. Nah, ini juga sama. Yang atas dikali, yang bawah ditambah. 3 dikali 2, 3 ditambah 2. Supaya jadi 1, maka yang minus adalah 2-nya. Nah, gitu ya. Baik, sekarang karena depannya 2X, maka kita bikin 2X ditambah 3, 2X dikurang 2 sama dengan 4. Nah, kalau yang ini, berarti 2X sama dengan minus 3. Berarti X-nya adalah minus 3/2. Yang ini 2X sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 2 dibagi 2. Nah, berarti X sama dengan 1. Yang ini titiknya min 3/2,0, yang satu lagi 1,0. Untuk mencari B-nya, ya, untuk mencari B-nya, maksudnya untuk cari yang B, maksudnya gitu ya. Nah, Y-nya adalah nilai yang paling belakang, yaitu minus 3. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang C. Yang C itu adalah sumbu simetri. X sama dengan min B/2A. Nah, ini kita tentukan di sini nih ya, untuk sumbu simetri ya. Tunggu dulu.
Nah, nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya sama dengan 1, nilai C-nya sama dengan minus 3. Ya, kita masukin sini ya. Berarti X-nya sama dengan min B, B-nya 1, per 2 dikali A-nya, A-nya 2. Nah, jadi 2 dikali 2 jadi 4, jadi jawabannya min 1/4. Ini X-nya. Nah, sedangkan pertanyaan yang D untuk mencari Y-nya tinggal kita masukkan ke persamaannya boleh. 2 dikali min 1/4 kuadrat ditambah 1/4 gitu kan. Atau nggak usah pakai kurung lah, gitu ya. Tambah 1/4 dikurang 3. Nah, gitu. Ini kita cari dulu. Berarti Y sama dengan min 1/4. Berarti 2 dikali min dikuadratnya jadi plus, 1/4 jadi 1/16. Gini kan? Nah, ditambah 1/4 dikurang ini 3/1. Nah, kita samakan penyebutnya nanti. Nah, ini 2 dikali 1 dulu berarti jadi 2/16. Ya, ditambah 1/4 dikurang 3/1. Kita sederhanain. Y sama dengan 1 dibagi 2 berarti 8 gitu ya. Ditambah 1/4 dikurang 3/1. Samakan penyebutnya menjadi per 8. Ya, tetap 1. 8 bagi 4 2 kali 1 2. 8 bagi 1 8 kali 3 24. Maka Y-nya sama dengan 1 tambah 2 3, 3 dikurang 24 berarti minus 21/8 gitu ya. Oke, gitu ya. Baik. Selanjutnya kita cari titik puncaknya gitu ya. Nah, yang E titik puncaknya X-nya min 1/4, Y-nya minus 21/8. Kayak gini. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami dan sukses buat kalian semuanya. Demikian dari Pak Lutfi, ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.